jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema Ramadan, masalah bagi wanita. Bagus banget tadi penjelasan dari guru-guru kita. Nah, kita lanjutin lagi yuk jamaah yuk. Nih sekarang aku mau nanya sama Ustadz Syam nih. Ustadz, ini jamaah yang ada di rumah pengen, apalagi wanita pengennya itu puasanya 1 bulan full Ustadz. Tapi akhirnya mereka mikir gimana caranya biar 1 bulan full. Akhirnya mereka minum pil penunda supaya nggak datang bulan. Pil penunda haid. Pil penunda haid. Nah itu gimana Ustadz, hukumnya diperbolehkan apa tidak? Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustazah Nada, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Meminum pil penunda haid itu pada dasarnya adalah tidak ada dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan tidak ada, kami yang belum menemukannya barangkali. Dan subhanallah ada beberapa hukum terkait meminum obat ini. Karena kaidah dasar dalam agama kita adalah hifdzun nafas salah satunya. Yakni menjaga jiwa kita, menjaga nyawa kita, menjaga kehidupan kita. Jadi kalau ditanyakan meminum obat itu apa hukumnya? Hukumnya boleh-boleh saja selama tidak ada dalil pelarangannya. Meminum pil boleh-boleh saja selama tidak ada dalil pelarangannya. Sekarang meminum pil pada saat mau masuk bulan suci Ramadan atau pada saat bulan Ramadannya, kami tidak tahu kapan pastinya diminum pil ini supaya terhenti atau supaya tertunda, delay gitu ya. Jadi delay dulu haidnya, nanti setelah Ramadan kali baru haid. Dan subhanallah meminumnya di saat bulan Ramadan dikatakan jikalau dia adalah orang yang normal mampu untuk menggantinya di luar Ramadan maka hukumnya adalah makruh. Jikalau dia adalah orang yang normal sanggup menggantinya di luar bulan suci Ramadan karena haid itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, hikmah haid pun adalah untuk membersihkan yang ada di dalam, organ-organ yang ada di dalam, maka subhanallah jikalau dia adalah orang yang kuat untuk menggantinya di luar bulan suci Ramadan, maka hukumnya adalah makruh. Jikalau dia adalah orang yang khawatir tidak bisa menggantinya di luar bulan suci Ramadan, ya jadi dikatakan saya kalau nggak ada teman buat puasa nggak kuat kayaknya. Ya kalau nggak ngelihat orang tua puasa misalnya atau nggak ngelihat suami puasa atau nggak bareng sama anak-anak puasa, maka dia dibolehkan untuk meminum pil pil penunda haid tadi. Sama ceritanya dengan orang-orang yang berangkat haji. Ya, dia mengumpulkan uang bertahun-tahun ya. Daftar tunggu bertahun-tahun, subhanallah. Pas ke sana, pas datang bulan, ya subhanallah. Jadi tidak maksimal ibadahnya di Mekah dan Madinah. Maka ada yang menyarankan untuk minum yang namanya penunda haid. Dan yang menentukan boleh tidaknya bukan lagi dari segi fikihnya. Sekarang kita masuk dari segi medisnya. Ternyata obat penunda haid itu bisa menyebabkan setelahnya nanti itu bisa menyebabkan pendarahan. Setelahnya nanti bisa menyebabkan siklusnya sudah tidak teratur. Setelahnya nanti bahkan ada yang mengatakan yang dari yang kami baca, informasi yang kami dapatkan bisa menyebabkan tumor juga. Dan subhanallah jikalau sudah menyangkut kesehatan, menyangkut daripada tadi nafas, hifdzun nafas, maka didahulukan yakni menyelamatkan diri sendiri. Toh haid itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dalilnya di segmen awal tadi kami sampaikan, faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhar. Orang yang haid bukan berarti tidak mendapatkan keutamaan Ramadan. Kata Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur itu waktunya orang-orang beristighfar. Maka beristighfarlah di waktu sahur. Apakah orang yang sedang haid tidak boleh istighfar?
Orang yang sedang haid boleh beristighfar, boleh mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi hukumnya adalah boleh-boleh saja jikalau itu bisa menyelamatkan nyawa. Tapi kalau sudah menyangkut membahayakan diri sendiri, membahayakan kesehatan, maka kata Al-Qur'an, gantilah di luar bulan suci Ramadan, Anda tetap mendapatkan keutamaan Ramadan, kemuliaan Ramadan, karena wanita haid bukan berarti tidak bisa ibadah sama sekali, dia masih bisa berzikir, dia masih bisa yang namanya mendengarkan Al-Quran, dia masih bisa yang namanya belajar, bisa mendengarkan kajian, masih banyak ibadah-ibadah yang bisa dia lakukan di bulan suci Ramadan guna mendapatkan keutamaan syahrul Ramadan. Wallahu ta'ala Berarti alam. bisa dibilang selama belum ditemukan dalilnya, pelarangannya berarti Boleh-boleh dibolehkan saja. diminum. Yang penting kita harus memikirkan dulu dari sisi kesehatannya ya Ustaz ya. Betul, iya. Baik. Kalau obatnya tidak membahayakan nyawanya silahkan. Baik. Tapi Masya Allah. kalau sudah membahayakan maka Jangan. Nah Iya. itu harus dipikirkan tuh jamaah. Jazakallah khair Ustaz Syam. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi jamaah. Aku punya tayangan lagi nih. Tips kuat berpuasa saat hamil. Kita lihat tayangannya. Silakan. Untuk pemilihan makanan saat sahur, sebaiknya moms banyak mengonsumsi daging atau ikan. Jenis makanan tersebut banyak mengandung kalori dan protein yang sangat tinggi yang dapat disimpan tubuh dalam waktu yang cukup lama. Upayakan juga makanan yang kaya vitamin C dan mineral zinc untuk menjaga vitalitas tubuh. Jangan mengonsumsi makanan manis saat sahur agar tubuh tidak lemas dan cepat merasa lapar akibat insulin shock. Hingga waktu sahur habis, minum air putih sebanyak-banyaknya secara bertahap. Usahakan minum air putih sebanyak 2 liter per hari ya, Mams. Nah, berarti jamaah udah nungguin kan jawaban dari Ustazah Nada yang tadi, yang 3 pertanyaan itu aku ulangin lagi ya. Iya, boleh, Apakah boleh, tidak boleh. ada larangan untuk ibu hamil berpuasa? Iya. Terus benar nggak kalau misalnya ibu hamilnya berpuasa nanti anaknya jadi soleh-soleha? Iya. Terus kalau misalnya berpuasa ternyata muntah, Iya. itu batal apa enggak? Masya Allah. Dijawab iya. ya sekarang ya. Baik, makasih Enggak Mas digantungin Soni. lagi ya. Enggak, insya Allah. Baik, silakan Ustazah Nada. Baik, Sesam, Ustaz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masya Allah, perkara perempuan di bulan Ramadan ini dinamika yang Masya Allah tidak pernah henti-hentinya ya. Tapi Masya Allahnya mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran kita. Dan Alhamdulillah Islam itu indah. Islam itu indah dan Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahin. Tentunya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Syam bahwa sesungguhnya di dalam Al-Quran Allah memang sudah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 184, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana minkum maridhan au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Sesungguhnya di antara kalian apabila kalian dalam keadaan sakit, sakitnya tentu di sini sakit yang tidak memungkinkan untuk berpuasa. Au ala safarin, kemudian juga dalam keadaan perjalanan. Perjalanannya juga bukan sekedar perjalanan yang dekat, tapi marhalatain ya, 2 marhalah. Dan ini boleh tidak berpuasa. Diizinkan untuk tidak berpuasa asalkan nanti diganti di hari yang lain. Nah kemudian perkara wanita yang hamil tentunya ini masuk dalam kategori marid. Dalam kategori sakit, mungkin ketika hamil sulit, berat, mual dan sebagainya ini masuk dalam kategori sakit. Sehingga ada rukhsah, Masya Allah. Allah cinta ketika rukhsahnya diambil. Allah sekali lagi Allah cinta ketika rukhsahnya ini atau keringanannya diambil. Sebagaimana Allah cinta ketika maksiat kita tinggalkan, Masya Allah ya. Jadi rukhsah ini tentunya sangat meringankan bagi wanita-wanita yang sedang hamil. Kalau memang dia mampu silahkan. Kalau memang dia tidak mampu tentu ada rukhsah, niatkan nanti diganti di hari yang lain. Kemudian perkara dia hamil, kemudian dia berpuasa, gimana nih ntar ketika anaknya lahir, apakah berdampak? Anaknya soleh Jadi atau soleh soleha atau gitu ya? soleha, ya. Bisa jadi, kenapa? Karena anak ini sudah dilatih ibadah ketika dalam perut. Jadi si anaknya ini dalam perutnya sudah dilatih berpuasa, ibadah dan lain sebagainya. Tapi tentunya ini juga berpengaruh kepada ketika dilahirkan, dididik apa enggak. Jadi kalau misalnya ibunya ketika hamil kemudian berpuasa sungguh-sungguh tapi pas dilahirkan enggak dididik secara Islami misalnya, tentunya kan ini juga tidak akan membawa dampak yang baik kepada anak, Masya Allah ya. Jadi para ibu-ibu yang sedang hamil di luar sana tentunya ini adalah keringanan, kemudahan buat kita. Kalau memang misalnya kita mampu silahkan. Tentunya tadi sudah disampaikan dalam tayangan sebelumnya bahwa pentingnya kita memperhatikan gizi. Pentingnya kita memperhatikan bagaimana ketika sahur dan juga berbuka. Ibu-ibu yang sedang hamil
Jangan sembarangan, jangan abaikan ketika makan sahur. Tentunya gizi-gizinya ini yang harus tercukupi baik kebutuhannya maupun juga kebutuhan anak dalam kandungan. Begitu juga buka puasa, jangan sembarangan. Dipilih-pilih makanan yang mengandung protein, penuh dengan gizi. Insya Allah Ramadannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal, ketika seseorang ingin niat untuk melakukan ibadah, niatnya lillahi ta'ala, insya Allah Allah akan beri kemudahan. Masya Allah, apalagi ibadah. Terus Ya. kalau misalnya si ibunya kan kalau hamil kan suka mual-mual Nah, gitu, betul. terus muntah itu batal apa enggak tuh? Betul. Pastinya mual ya. Iya, mual. Pastinya mual. Terus Istrinya Mas Sony muntah. waktu itu gitu juga nggak? Iya, Iya, sama. Masya Allah ya. Jadi kebiasaannya tuh ibu-ibu tuh kalau yang sedang hamil tuh ada lah yang namanya mual. Ada yang mualnya cuma nggak sampai keluar. Iya. Ada yang memang udah nggak enak badannya atau bahkan sampai nggak kena matahari, muntah Oh, iya. terus gitu. Masya Allah, ini berbeda keadaan ya. Ah. Dalam satu hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Imam Bukhari, bahwa kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang kalian yang muntah tanpa sengaja, jadi nggak disengaja, Nggak disengaja. maka silahkan lanjutkan puasanya. Tapi kalau ada orang yang berpuasa sengaja-ngaja dimuntah-muntahin, mohon maaf, yang disengaja-ngaja gitu supaya jadi keluar. Nah ini yang kategorinya batal puasa. Jadi sekali lagi, ummahat dimanapun saja berada, ayo bismillah. Kita lihat bagaimana kekuatan badan kita. Kalau kita sehat, bismillah. Niatin yang kuat, lillahi ta'ala, insya Allah Allah akan memberi kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Kalau memang gak kuat, insya Allah ada rukhsah. Masya Allah, ada rukhsah yang Allah berikan. Insya Allah kita semuanya senantiasa dalam pemeliharanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Berarti kalau untuk jamaah yang udah siap untuk melakukan puasa lagi hamil segala macamnya harus diperhatikan nutrisinya Betul. juga ya. Masya Allah, Islam mudah tapi jangan dimudah-mudahkan. Iya. Jazakillah khair Ustaz Sama-sama, Zanada. Mas Sony. Masya Allah. Ustaz Maulana, aku mau nanya deh. Kita kan lagi bahas mengenai wanita ya. Iya. Pertanyaannya Apa begini lagi? Ustaz. Bagaimana nih cara wanita nih ya Ya. mampu menahan syahwatnya nih sama pasangannya pas siang hari gitu. Buat semuanya, Oh, waduh. utamanya pengantin baru. Ya. Kena lagi. Utamanya pengantin Pengantin baru, baru, ya. yang sementara dalam berpuasa di siang harinya harus menjaga hal-hal ini Iya. supaya tidak jadi batal dan hukumannya 2 bulan Waduh. berpuasa berturut-turut Berat. kalau melakukannya di siang hari. Dendanya. Dendanya, makanya kita akan bahas sesaat lagi. Waduh, sesaat lagi Seru, jamaah. pokoknya seru. Seru, penasaran kan sesaat lagi. Terus satu lagi kalau Apa misalnya tuh? mau nanya kirim pertanyaannya nih Oh, ke iya Instagram benar. kita di @IslamItuIndah TTV, Trans TV. Tuh ya, jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh Oh, jamaah. jamaah. Alhamdulillah.